Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala, kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah yang pada kesempatan kali ini memberikan anugerah dan karunia-Nya hingga masing-masing dari kita Allah berikan kemudahan sampai di majelis ilmu yang tidak ada niat kecuali menggapai ridhonya, lebih cinta kepadanya, lebih takut kepadanya, dengan salah satu manhaj atau metode, yaitu beragama sesuai contoh dari utusannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika di dalam Al-Quran Allah sudah membatasi dalam definisi dunia, baik di dalam surat Al-Hadid ataupun surat-surat yang lain, yang kurang lebih Allah menyampaikan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman bahwa innamal hayatud dunya, bahwa dunia itu hanya, karena innama itu termasuk adatul hasr, yaitu disempitkan. Jadi dunia itu hanyalah apa? Hanyalah hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Setidaknya ada 5 perkara ini. Dimulai dengan dunia adalah permainan, dunia adalah sesuatu yang melalaikan, dunia adalah perhiasan, dunia adalah tempat untuk berbangga-bangga dan merasa banyak-banyakan. Apa yang ingin kami sampaikan bukan ucapan kami pribadi. Yang ingin kami sampaikan yaitu ucapan para ulama, ya, di antara mereka yaitu ahli tafsir seperti Ibnu Ashur, Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, waalaikumsalam, di mana fitrah manusia, ya, hidup di muka bumi kalau tidak diiringi dengan iman, dengan ilmu, maka tidak akan lepas dari 5 perkara ini dari lahir sampai mati. Ketika Allah sudah membawa kabar dan berita bahwa dunia dimulai dari permainan, laib, maka di antara ahli ilmu menyebutkan usia anak-anak itulah usia bermain, ya, itu fitrah. Tapi kalau semakin dewasa, semakin besar, kok masih bermain, berarti telah menyimpang dari fitrahnya, ya. Artinya dunia itu tempat bermain, betul, nggak salah, tapi ada fasenya. Fase siapa itu? Fase anak-anak. Kalau masih gede kok sampai masih berkubang dalam permainan, mesti jatuhnya lalai. Udah pasti.
apalagi sampai berusaha membuat bahkan melombakan permainan. Ya, tentu ini permainan-permainan yang tidak ada syariatnya. Permainan dijadikan profesi, permainan dijadikan ladang untuk mencari harta dunia. Ini sudah nggak stabil ini. Ya. Bukan seperti ini dunia yang Allah sampaikan lita'tamiru supaya kalian memakmurkan, bukan dengan cara seperti ini. Ya. Sehingga semua dipermainkan. Dan semakin dewasa itu bermain pasti melalaikan. Kira-kira kalau anak-anak itu bermain banyak aturan nggak mas? Anak-anak kalau bermain, arek bal-balan, arek pelayon, ada peraturannya? Nggak ada. Peraturannya paling berhenti karena ada yang nangis, berhenti karena diceluk wong tua nih. Sudah selesai di situ. Tapi kalau orang dewasa semakin senang bermain, semakin bikin banyak aturan. Iya apa enggak? Iya. Untuk mengamankan diri mereka. Nah ini ketika Allah sebutkan innamal hayatud dunya la'ib, bermain, ini memang untuk anak-anak. Jadi kalau di masjid sekalipun ada anak-anak pelayon, itu masih dunianya. Hari Jumat kok jamaah Jumat anak-anak kok lari-lari, lah itu memang anak-anak. Ya, ada di fase itu. Kalaupun khotib tegur, mereka berhenti paling ya 2 sampai 3 menit, habis itu ya rame lagi, lari-lari lagi. Itu mereka. Tapi kalau hari Jumat di tengah khotib berkhutbah kok ada orang-orang dewasa ngobrol, nah itu yang nggak waras. Itu yang di luar fitrah. Kalau anak-anak ngobrol wajar, mereka masih anak-anak. Tapi udah dewasa datang di sidang Jumat atau khotib sedang berkhutbah kok ngobrol, main HP, ya ini yang nggak waras. Ya, ini yang sudah menjadi apa? Laib walahwun, bermain yang berlebihan jatuhnya sia-sia. Wazinatun, dunia juga perhiasan. Yang diantara ahli tafsir menyebutkan ini memang khusus bagi wanita. Ada pengkhususan bagi perempuan. Kenapa? Karena sebetulnya yang suka berhias itu adalah perempuan. Dan kenapa perempuan itu suka berhias? Karena mereka sudah mulai sadar, sudah mulai merasa diri mereka tak cantik lagi. Ya. Maka seperti hanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, kalau ada perempuan usia 17 tahun, ya usia 20 tahun itu nggak banyak dandannya mas. Ya apa enggak? Ya, karena masih cantik. Ya. Tapi kalau sudah mulai menginjak ya 30 tahun ke atas, sama yang laki-laki 30 tahun ke atas kok masih senengane dolanan, mesti lalai. Perempuan kok 30 tahun ke atas suka dandan, itu bukan karena mereka ya apa istilahnya, bukan karena mereka pengen terlihat cantik di depan suaminya, ini pahala besar kalau ini. Tapi pada aslinya mereka sudah mulai sadar kalau diri mereka sudah tidak cantik lagi. Makanya harus ada genjotan, yaitu dandan mas. Ini bukan saya yang ngomong, Imam Ibnul Qayyim. Kemudian dunia adalah watafakhurum bainakum. Yang keempat yaitu berbangga-bangga. Ini usia 40 tahun ke atas. Ya, usia 40 tahun ke atas itu isinya sudah mulai berbangga-bangga dari hasil yang dia kerjakan. Silakan diteliti apakah benar demikian. Orang usia 40-50 itu sudah mulai ini. Ya, iki lek ora enek aku, ora bakal iso dadi. Ya, iki hasil jerih payahku. Aja mbok bandingne mbek samping. Ya, jelas wae iku luwih apik. Ya, mulai ada kebanggaan. Apa saja? Mungkin di antara kita ada yang di
Allah lebihkan mungkin dalam hal tangannya yang punya skill, ada yang mungkin pikirannya yang punya skill. Ya, jadi kalau ada orang kok di usia itu berbangga-bangga, itu sebetulnya wajar, Mas. Ya, cuma orang yang punya ilmu, orang yang punya ketakwaan, dia akan menutup diri, dia nggak akan mengeluarkan kesombongannya itu. Wa takatsurum fil amwali wal aulad. Ini fase yang terakhir. Ya, orang yang usia udah 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, isinya adalah wa takatsurum fil amwali wal aulad. Mulai berbangga-bangga karena banyaknya anak turunan dan harta. Silakan yang usia 60 tahun ke atas reoni, ya, itu obrolannya apa? Ya, obrolannya sampean tahu, Mas, lemah yang di utara kampung itu sekarang punya saya. Ya, sekarang punya saya. Tapi kayaknya sih tahun depan mau tak kasih anak saya yang barep. Lah sing kios kidul pasar kae yo wekku. Ya, mesti engko tak kekne anakku sing nomor loro. Wah, anakku alhamdulillah dadi kabeh. Ya kan? Seperti itu. Ya, kalau ada orang yang seperti itu wajar di fase itu memang wa takatsurum fil amwali wal aulad. Berbanyak-banyakan, bangga dengan banyaknya harta, bangga dengan anak keturunannya. Ya, maka bukan hanya di masa sekarang, di masa Rasulullah SAW, bahkan jauh sebelum itu. Maka kenapa orang Arab itu mereka setiap musim haji kumpul, salah satunya ini, berbangga-banggaan harta, kemewahan, nasab, ya, sampai Allah memberikan gambaran alhaakumut takatsur. Kalian berbangga-bangga, berbanyak-banyakan, ya, bahwa sukuku punya pemimpin, sukuku yang mengeluarkan saudagar-saudagar, pedagang-pedagang kaya raya, sukuku yang memberikan support bahwa siap berperang untuk membela nama baik keluarga, macam-macam. Ya, pokoknya banyak-banyakan kemampuannya di skill apa, kelebihannya di sektor apa. Sampai kalau ada suku yang saat itu tidak punya kebaikan, hatta zurtumul maqabir, sampai mereka membawa kepada kuburan-kuburan kakek moyangnya. Ya, jangan melecehkan kami. Hari ini kami belum ada pemimpin, tapi lihatlah ini kuburan kakek-kakek kami, mereka dulu pemimpin. Seperti itu. Hatta zurtumul maqabir. Jadi orang itu berbangga-bangga itu enggak bakal selesai, ya, selagi belum mati. Itu jelas. Ini Allah yang menyampaikan tadi. Dunia adalah la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Ya. Oleh karenanya supaya 5 ini berjalan tetapi tidak sampai menyimpang, diberikanlah jalur-jalur hidayah, petunjuk-petunjuk. Dan manusia-manusia yang terbaik yang Allah arahkan untuk memberi petunjuk bagi manusia yang lain yaitu para nabi dan para rasul. Dan paling ujungnya yaitu nabi kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan terbaik. Nah, ketika Allah sebutkan uswatun hasanah, ini kalau belajar bahasa Arab, ini bentuknya nakiroh. Nakiroh itu yang enggak ada dalam takrifnya. Ya, bukan al uswatul hasanah, bukan. Tetapi uswatun hasanatun. Apa bedanya? Kalau bentuknya itu nakiroh, maknanya umum. Kita mau mencari sudut apapun dari kehidupan, itu ada contohnya pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara individu ada, secara sosial ada. Kita selaku anak ada, kita selaku kakak ada, kita selaku suami, ayah, kakek, pemimpin, semuanya ada pada sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Terlepas beliau memang utusan Allah, yang membedakan adalah beliau maksum. Apa itu maksum? Terjaga dari dosa, terjaga dari kesalahan. Rasul salah dikit Allah tegur. Ya, Rasul melakukan kekhilafan langsung Allah hapus, Allah ampuni. Itu bedanya. Kita nggak bisa protes dalam hal ini. Ya, karena beliau maksum. Basyarun la kal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Kenapa? Karena Allah berikan keistimewaan, khasais. Ya, seperti mukjizat, kenabian, maksum. Ya, ini kita nggak bisa protes. Tapi di luar itu, bagaimana Rasul beraktivitas kita bisa mencontoh. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkeluarga kita bisa contoh. Bagaimana Rasul memimpin bangsa juga bisa kita contoh. Jadi kalau kita komplain bahwa itu kan Nabi Muhammad, Nabi, lah kita bukan Nabi, ya, yo jauh, kita nggak bakal mampu. Kalau ini masih dijadikan alasan, maka silahkan Al-Ahzab 21 tadi di tip X, ya, silahkan di tip X. Artinya kita nggak mengimani ayat itu, karena Allah memberikan ayat itu untuk kita semuanya, ya, untuk kita semuanya. Bahkan di dalam Ali Imran Allah Subhanahu wa taala sebutkan innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Allah istimewakan Nabi Adam, Allah istimewakan Nabi Nuh, Allah istimewakan Nabi Ibrahim sekeluarga, dan Allah istimewakan Imran sekeluarga. Allah sebutkan 4 sosok, 3 sosoknya Nabi Nuh, Adam, Ibrahim alaihi salatu wassalam ajmain. Satunya Imran. Imran itu bukan nabi tapi orang soleh. Allah ingin menutup alasan bagi hamba-hambanya. Karena sampai hari ini ada yang beralasan, ayolah kita nyontoh para nabi, ya, kita ikuti apa saja yang telah dijadikan pedoman bagi kita dari mereka. Dan itu sempurna sampai di masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita dengan mudahnya bilang, wah itu kan para nabi. Susah kita nyontohnya. Belajar seperti nabi susah. Berkeluarga seperti nabi alasannya susah. Bekerja seperti nabi juga alasannya susah. Tapi ketemu keluarganya ada yang nyimpang, contohnya punya anak yang durhaka, alasannya pakai nabi. Ada orang tua anaknya durhaka, ya, kemudian jadi omongan, Pak D, anakmu kok saiki jan dugal tenan, wangel kandhanane, ya, dijak sholat ora gelem, dijak ngaji ora gelem. Ya wis piye neh, ujian mbiyen yo Nabi Nuh anaknya nek sing kafir. Nah, itu masalah. Ya, ketika diajak kebaikan ala nabi alasannya susah. Mereka kan nabi. Tapi kalau ketimpaan kita ini dapat musibah dan ujian di keluarga, contohnya ngambilnya nabi. Ini namanya nggak fair, Mas. Kalau diajak baik nggak mau, alasannya susah. Tapi ketemu ora penake, alasannya pakai nabi. Oh, nabi wae istrinya ada yang kafir kok. Nabi Lut, ya, Nabi Nuh. Loh kok pakai nabi? Ini nggak fair namanya. Itu namanya bicara karena hawa nafsu. Ya. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berikan Imran. Ya. Kalau gak gelem model Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, kemudian Nabi Ibrahim, maka sekarang Allah berikan Imran. Imran bukan nabi, berarti sama kayak kita. Ya. Tetapi Imran menikah dengan Hana kemudian melahirkan Maryam, perempuan yang super solehah, dan nantinya Allah titipkan di dalam janinnya Isa alaihi salam, nabi. Ya sudah, mau alasan gimana lagi? Kalau pakai nabi,
ya susah bilangnya, maka ini ada Imron. Belajarlah pada Imron. Dan kesalahan kaum muslimin di hari-hari ini ketika belajar di dalam mendidik, membina, berumah tangga atau sejenisnya, itu hanya dengan metode mencari sosok yang telah sukses membangun keluarganya dari kalangan manusia biasa. Ya, umpamanya parenting, apalagi membina rumah tangga, apalagi yang misalnya kepemimpinan, ya, kemudian narasumbernya dari fulan siapa aja yang dinilai sudah sukses di dalam membangun leadershipnya atau membangun rumah tangganya. Kemudian kita coba itu apa saja yang diungkapkan, apa saja yang disyaratkan dan disarankan, itu kita coba, ternyata nggak pas. Banyak emang nggak? Banyak. Ya karena beda rumah, beda masalah, beda keluarga, beda ujian. Kalau kita jadikan sebagai motivator, oke lah. Kita jadikan sebagai ya icon-icon ya di dalam kita termotivasi kebaikan nggak apa-apa. Tapi kalau pengen nyontoh jiplak, jelas antara dia dan kita beda. Keluarganya, rumahnya dan keluarga kita, rumah kita beda. Tapi kalau kita mengambilnya para nabi, ya, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nyontohnya saja sudah berpahala, Mas. Ya, nyontohnya saja sudah berpahala. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Yang tidak kalah pentingnya adalah ketika Rasulullah telah menyampaikan 15 abad lalu Al-Quran dan penjelasnya dari hadis-hadisnya, dan mungkin di antara kita sudah mendengar sekali, dua kali atau bahkan lebih daripada itu. Tapi karena belum adanya sisi riset ilmiah, ya, sisi riset ilmiah, kemudian kita menafikan itu atau sengaja tidak melakukannya, hanya meyakini aja, belum mau mempraktekkan sampai ada sisi ilmiahnya, yaitu hikmah ilmiah yang kebuka. Ini juga PR bagi kaum muslimin. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah semenjak beliau berdakwah sudah menyebutkan afdhalus salat, ya, an-nawafil qiyamul lail, sebaik-baik salat sunnah selain al-maktubah, selain salat fardu, salat wajib adalah salat tahajud. Ini perintah dari Rasul kan? Rasul sudah menyarankan salat terbaik salat tahajud. Kita tahu ini, tapi kita hambar ketika mendengarnya. Kemudian muncul riset, umpamanya, oh ternyata oksigen terbaik dihirup oleh manusia ketika bangun di waktu tengah malam. Peredaran darah ketika ruku sujud itu akan membawa dampak bagi kesehatan kita macam-macam. Ya kan? Baru kemudian kita mendengar itu, ya, atau memahami itu, baru kemudian kita sholat tahajud. Jadi kita tahajud itu bukan berawal dengan perintahnya Nabi, karena ada penelitian ilmiah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan, umpamanya, ya, minum dengan duduk. La tashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Ini kan perintah dari Rasul kan? Tapi kita ya masih aja sepenting gak haram gitu kan. Tapi kemudian ketika ada dokter misalnya bilang bahasanya, ya, kalau kita minum berdiri atau kalau kita minum duduk itu jauh lebih baik. Ya, karena katup di ginjal demikian, ada bisa terbuka, bisa tertutup. Ya, jadi kalau kita duduk itu paling bagus. Itu baru kemudian kita minumnya duduk. Lah sekarang pertanyaannya, kitab suci kita Al-Quran sama penjelasnya hadis, apa penelitian?
Gitu aja. Kenapa kita melakukan semua berangkat dari agama ini nunggu hikmah dari penelitian? Bukan kemudian kita merendahkan penelitian, itu merupakan ilmu yang Allah sudah sampaikan, cuma baru kebuka hari ini. Dan orang yang beriman ketika membaca Al-Quran, di situ ada fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Ayo, pikirkanlah, ya, pahamilah wahai orang-orang yang berakal, ya, orang-orang yang Allah berikan penglihatan, Allah berikan akal. Ini semuanya mukjizat. Maka kenapa Imam Bukhari menyebutkan al-ilmu qablal qauli wal amal? Ilmu dulu sebelum kita berucap maupun berbuat. Ya, ilmu dulu. Kalau orang sudah beramal, beraksi tanpa ilmu, mesti mandek tengah jalan. Habis kan? Sudah blank, sudah buntu, berhenti. Tapi kalau di atas ilmu kita berbuat, beramal, ya, apa yang kita tanamkan atau kita kerjakan itu jauh lebih panjang usianya daripada kita. Contohnya yang ngomong sendiri yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari yang punya pakem ini, al-ilmu qablal qaul wa amal, beliau mengawali dengan ilmu dulu, ya, sebelum beliau beramal, bahkan menorehkan kitabnya itu. Maka sampai hari ini beliaunya sudah ada di barzakh, di alam kubur, kitabnya kita pelajari. Awet mas, usianya sama hasilnya dawan hasilnya. Masjid-masjid kaum muslimin rata-rata ada namanya di mimbar-mimbarnya itu, terkadang ada kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab Arba'in Nawawi miliknya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu usianya nggak genep 45 tahun. Tapi bayangkan kitab Riyadhus Shalihin sampai hari ini orang masih membacanya, masih mengkajinya, ya, usianya lebih panjang daripada hasil karya. Kenapa? Karena diawali dengan ilmu. Nah, ini kesalahan kita ketika kita semua yang kita lakukan itu nggak didasari dengan ilmu, ya, hanya karena terpaksa ada di situasi ini, ya. Coba mungkin ada yang ada kesibukannya mungkin servis bengkel, ya, itu belajarnya berapa bulan mas, ya, hanya untuk bisa elektronik, otomotif atau komputer yang hardware aja, ya, itu paling tidak ada 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun kursus lah ya, setidaknya, baik itu reguler maupun non reguler. Yang penting ada kursusnya. Tapi masalahnya tidak ada kursus untuk dalam memanajemen atau membina rumah. Ada kursusnya mas, ya. Ketika kita membangun rumah ada kursusnya? Nggak ada kan? Nggak ada. Kita belajar dari SD, SMP, SMA, nggak ada. Bagaimana kita mencetak rumah tangga yang sukses, nggak ada. Ya, padahal kita mau bikin apa aja mas, itu mesti ada kursusnya. Ya, bikin roti ya ada kursusnya. Ya, kursus roti itu 3 bulan, hanya untuk ketemu roti, mas. Dan itu setelah dimakan habis. Ya, lan didik rumah Imam At-Tirmidzi rahimahullahu tabaraka wa taala dari Jabir bin Samurah, meskipun ada beberapa ahli hadis yang mendhaifkan hadis ini, tetapi Imam Tirmidzi menghasankannya karena ada syawahid, ada penguat-penguat, dan secara maknanya juga benar. La an yu'addibar rajulu waladahu khairam min an yatasaddaq bisa'in. Kalau ada seseorang mendidik anaknya adab, kesopanan, ilmu, itu lebih baik dibandingkan dia bersedekah 1 sok. 1 sok itu kalau Syekh Shalih Utsaimin
mengkonversinya di kita kurang lebih 512 gram, kurang lebihnya ya 500 sekian gram, artinya setengah kilo, berapa setengah kilo, berapa? Ya betul ya, setengah kilo. Satu sa' itu kan takaran orang dewasa ini ya, bisa 4 kali mudnya orang dewasa Arab. Maka kemudian Syekh Shalih Utsaimin mengkonversi kurang lebih di 500 sekian gram. Kalau ada di kalangan kaum muslimin mendidik anaknya ya, membina rumahnya, berarti salah satunya yaitu mendidik anak, itu jauh lebih baik daripada dia sedekah satu sa'. Hadis ini jangan kemudian dinilai merendahkan sedekah, bukan ya kan, jangan oleh ngono rasa sedekah, bukan gitu. Ini lagi ada perbandingan ya, bahwa Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadhi, yaitu syarahnya Imam Tirmidzi, beliau menjelaskan karena kalau mendidik anak atau membina rumah itu kebaikannya bisa menjadi jariyah ya, bisa menjadi jariyah. Bukan berarti sedekah kemudian gak jariyah, tapi lebih panjang generasi. Karena kalau seorang kakek mengajarkan kepada di bawahnya saja itu ya, sholat, Al-Fatihah, Quran, kemudian bawahnya ke bawahnya lagi mengajarkan yang sama, sholat, Quran, bacaan, Al-Fatihah, terus ke bawah, maka si kakek tadi sampai kapanpun akan mendapatkan pahala dari generasi setelahnya. Maka ini jauh lebih panjang usia pahalanya kalau hanya dibandingkan dengan sedekah satu sa'. Maka manusia yang paling banyak pahalanya siapa? Para nabi, para rasul. Karena mereka yang pertama kali didik umat ya, didik umat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Ketika Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ankabut, wa inna awhanal buyut labait al-ankabut, sesungguhnya seringkih-ringkihnya rumah adalah sarang laba-laba. Seringkih-ringkihnya rumah adalah sarang laba-laba. Ini firman Allah. Meskipun kalau kita buka ensiklopedia, atau mungkin di antara kita ada yang teknik sipil, ada yang punya ilmu arsitek ya, karena dinilai material sarang laba-laba adalah material terkuat di muka bumi sampai hari ini. Ya apa enggak, Mas? Ya, sarang laba-laba itu yang paling ada, sarang laba-laba segini. Enggak ono ya, lebih kecil ya. Bayangkan kalau sarang laba-laba yang ukurannya kurang lebih segini aja, itu materialnya dicap sebagai material senilai baja. Bagaimana kalau sarang laba-laba itu bikin sarang sak mini gede nih, Mas, sak gedung ini, itu sekuat apa materialnya? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, seringkih-ringkihnya rumah sarang laba-laba. Kalau kita pahami bahwasanya laba-laba ketika membikin sarang fungsinya untuk apa? Apakah rumah yang digunakan kumpul keluarga ya, membina generasi? Enggak. Sarang laba-laba itu kalau bikin sarang fungsi utamanya untuk apa? Jebakan. Untuk jebakan ya, meskipun materialnya terkuat, tapi nggak ada visi misi terbaik, bahkan menjadi makar, dibangun rumah makar. Dan laba-laba kalau sudah bikin sarang itu ya, kemudian menarik si betina, kemudian dibuai, dan laba-laba jantan keluar sarangnya.
ngeluyur Mas. Ya, keluyuran. Jadi kalau sampean ada lihat kalau monggo di sini ada laba-laba keluyuran itu mesti sing lanang Mas. Ya, suraulian memang. Laba-laba. Ya kan? Laba-laba. Bayangkan, rumah dibangun bukan malah untuk tempat kembali. Ya. Itu sudah enggak lumrah. Ketika rumah dalam bahasa Arab, bahasa Quran itu punya sinonim macam-macam gitu. Tapi semuanya kembali ke fungsinya. Rumah bahasa Arabnya baitun. Ya. Itu bukan satu-satunya, itu salah satunya. Ada baitun. Kenapa? Karena diambil fungsinya bata yabitu, bermalam. Tidur. Jadi ada orang kok punya rumah nggak pernah ditironi, mesti masalah, Mas. Mesti itu sudah. Ya. Sama kalau kita di dunia pesantren, Mas. Kami punya santri-santri. Kami sudah tentukan asramanya. Kok ada santri nggak kerasan di asramanya? Dia punya asrama, dia punya kamar. Kok orang nanti turun yang kamar ya? Ya, ini mesti ada masalah. Ya, karena fungsi rumah untuk istirahat malam. Rumah juga bisa bermakna mangzilun. Ini bahasa Arabnya. Karena fungsinya nazala yang zilu, turun Mas. Tempat untuk turun itu rumah. Kita ini safar kemanapun, kalau balik mudiknya kemana Mas? Harusnya kan rumah. Kita pergi kemana aja kok medune nang omahe tangga, berarti masalah. Ya, nggak lumrah kan? Kita pergi kemana turunnya rumahnya kawan. Ya. Dan rumah juga bermakna sakan atau maskan. Diambil dari sakana yaskunu, yaitu kita tinggal dalam ketenangan, kenyamanan. Itu fungsinya. Ya, kalau kita di rumah kok isine kaya ya perang terus padu terus, itu bukan rumah Mas. Sasana tinju. Ya. Rumah itu harusnya di situ ada ketenangan. Wajarnya sih gitu. Ya. Lah, laba-laba nggak ada semuanya ini. Si jantan keluyuran kenapa? Dia nggak bakal balik. Saat si betina itu sedang reproduksi, ya, itu butuh suplemen yang lebih daripada normalnya. Namanya lagi mau reproduksi. Dan suplemen terbaik untuk si betina adalah ngemplok jantan. Ini laba-laba. Ya, makanya si jantan mending gak usah balik. Balik dimplok mbak si betina. Mending keluyuran wae. Artinya laba-laba itu nggak ada namanya qawwamah, kepemimpinan. Ya, laki-lakinya harusnya menjadi pemimpin rumah tangga. Nggak ada wassalihatu qanitatu hafidhan, nggak ada. Nggak ada namanya kerukunan, ayo bina anak-anaknya laba-laba, nggak ada. Sudah jadi jebakan. Laki-lakinya nggak pernah pulang ke sarangnya. Anak-anaknya nanti ketika lahir juga harus tanding, yang terkuat itulah yang menang. Nah, ini Allah sedang memberikan gambaran ya, hamba-hambanya jangan sampai seperti ini. Meskipun kita tidak menafikan butuhnya kekuatan dalam material, ya kita juga butuh. Ya, kita butuh rumah yang mungkin awet, kualitasnya bagus, ini material. Tapi ternyata Islam tidak memberatkan, yang terpenting adalah itu, enggak. Tapi bagaimana iklim di dalamnya, suasana di dalamnya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Nuh alaihi salam. Lihat bagaimana masyarakat Nabi Nuh, musyrik. Mereka berlebihan di dalam mengagungkan orang soleh yang telah wafat. Wala tadharunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Waddan wala suwa'an wala yaghuth wala ya'uq wala nasra. Ya. Orang-orang yang dulunya soleh, ada Wad, ada Suwa, ada Yaghuth, ya, ada Ya'uq, ada Nasr. Ya, tapi ketika mereka sudah berada di alam kubur, mereka agungkan, mereka jadikan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini masyarakatnya Nabi Nuh.
Maka ketika Allah turunkan Nabi Nuh menjadi rasul yang pertama, Nabi Nuh punya PR yang tidak kalah penting, yaitu menjembatani rumahnya dan keluarganya dari kontaminasi buruk perilaku masyarakatnya. Ya. Jadi meskipun Nabi Nuh berdakwah, da'autu qaumi laila wa nahara, aku telah berdakwah kepada umatku siang malam, dan itu usianya alfun illa khamsin, 1000 kurang 50, ya 950 tahun, ya itu usia dakwah beliau kepada masyarakatnya. Tapi beliau juga tidak lupa untuk membentengi rumahnya, keluarganya, supaya tidak sampai terkontaminasi kemusyrikan. Dan itu berhasil. Ya, jadi masyarakat yang ya betul-betul zalim, bejat karena syirik kepada Allah, tapi keluarga Nabi Nuh aman. Nabi Nuh punya istri-istri yang beriman, yang solehah, putra-putra yang soleh-soleh. Ya, meskipun Allah takdirkan merucut sitok, itu yang juga kita jadikan gambaran, pelajaran. Ya, beliau punya anak Kan'an dari ibu atau dari istri yang tidak beriman, yaitu yang luput dari seluruh istri dan anak-anak beliau. Jadi notabene keluarga Nabi Nuh aman dari kemusyrikan. Ini cuma satu ini tok yang gagal. Tapi Allah pun kemudian membawakan berita untuk Nabi Nuh, innahu amalun ghairu saleh. Ya, anak istrimu itu bagian dari hasilmu yang memang mereka tidak soleh. Artinya Allah tetap memuji Nabi Nuh dalam berdakwah, ya, meskipun yang namanya membolehkan-balikkan hati, memberikan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iklim suasana Nabi Nuh, keluarga Nabi Nuh. Berbeda ketika Allah turunkan Nabi Lut. Allah turunkan Nabi Lut di daerah Sadum. Itu masyarakatnya nggak seperti masyarakat Nabi Nuh. Ya, kemusyrikannya tidak seperti kemusyrikannya Nabi Nuh. Masyarakatnya, meskipun pelaku dosa besar, cinta sejenis, ya, kalau sekarang mungkin dengan istilah LGBT. Nah, Nabi Lut ketika Allah turunkan di Sadom untuk berdakwah di dalamnya, itu tugas mulia beliau juga awalnya membentengi rumah, ya, membentengi rumah beliau dari kontaminasi keburukan masyarakatnya. Nabi Lut punya 2 putri cantik-cantik, tapi nggak ada yang cinta sejenis. Nabi Lut punya istri. Apa istrinya Nabi Lut punya penyakit LGBT? Enggak. Istrinya Nabi Lut itu enggak seperti masyarakatnya LGBT, enggak. Kesalahannya istrinya Nabi Lut adalah mensupport dan menyokong perilaku masyarakatnya itu. Ya. Istrinya Nabi Lut itu dia bukan orang yang cinta sejenis, enggak. Tapi mensupport, lah ini masalah baru. Ya. Jadi orang Sadom itu punya sandi, Mas. Ya, ada kode-kode. Di antaranya, kalau malam hari mereka menyalakan api. Kalau siang hari mereka ngurup nih keluk, bikin asap ngepul. Ya, ini sebagai pertanda di dalam rumah yang ada apinya atau ada keluknya, asapnya itu, di situ ada lelaki yang tampan, yang nanti menjadi korban masyarakat Sadom. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan beberapa malaikat yang bertamu ke rumahnya Nabi Lut, kan menjelma mereka. Dan malaikat itu kalau menjelma kan mesti wong ganteng, Mas. Ora mungkin malaikat jelma wong elek, ora mungkin. Ndak ada riwayat kayak gitu.
Malaikat tuh kalau jelma jadi manusia mesti tampan-tampan. Maka ketika Nabi Lut ketamon para malaikat, itu istrinya ke belakang rumah membikin api karena waktu malam. Dan masyarakat Sadum tahu, oh di rumahnya Lut mesti ada laki-laki tampan. Akhirnya digeruduk rumahnya Nabi Lut. Itu kesalahan terbesar istrinya Nabi Lut, yang Allah kekalkan di dalam firman-Nya, dzaraballahu mathalan lilladzina kafarum ra'ata nuhi wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina shalihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan perempuan yang kafir, perempuan yang tidak soleh, yaitu istrinya Nabi Nuh yang tidak beriman, dan istrinya Nabi Lut yang kita sampaikan ini. Dan awalnya kan memberikan berita kepada Lut supaya keluar Sadom, membawa putrinya, membawa istrinya, sesaat sebelum Allah azab masyarakatnya. Satu syaratnya, apa itu? Jangan sekali-kali noleh ke belakang. Ya, jangan sekali-kali noleh ke belakang. Maka Nabi Lut keluar bersama anak istrinya, putri-putrinya, ya, tanpa menoleh sedikit pun. Cuma ya ketemu istrinya tadi, karena istrinya yang punya rasa interaksi sosial, akrab dengan masyarakat. Ada kerentek, masyarakat piye diadab apa ya, sehingga kemudian noleh ke belakang, dan saat noleh itulah kemudian Allah azab istrinya Nabi Lut beserta masyarakat Sadom yang lainnya. Nah ini mas, terkadang ada di tengah kita gak melu-melu, ya, gak melu-melu kemungkarannya, tapi mensupport dan menyokong dari belakang. Nah ini contohnya istri Nabi Lut. Mas, sampean kok hadir toh neng acara kuwi? Kan ora entuk. Aku ora ngono kok. Ya, aku ora melu-melu kur yo. Yo teko ngene tok. Ya, engko lek ora ngono ora dibolo. Nah, ini namanya dia tidak melakukan tapi mensupport. Contohnya ini. Ya, contohnya istri Nabi Lut. Jadi rumahnya Nabi Lut alaihissalam itu dijembatani, dipagari, supaya siapa yang ada di dalam rumahnya tidak sampai terkontaminasi kebobrokan moral dan aktivitas buruk menjijikkan masyarakat. Sukses juga, ya, sukses juga. Nah, maka ketika Allah tadi kita sampaikan memilih para nabinya, diawali dari Nabi Adam. Nabi Adam, Allah sudah pastikan inni ja'ilun fil ardi khalifah, tapi sebelumnya beliau ada di surga. Ya. Nabi Adam, ya, ketika Allah ciptakan, Allah berikan kenikmatan di surga. Kemudian Allah gambarkan, karena wa'allama Adamal asma'a kullaha, Allah berikan berbagai macam ilmu kepada Nabi Adam itu, sampai kemudian Allah beritahu dari anak-anak keturunannya. Allah gambarkan itu, dan Nabi Adam melihat ada dari anak turunnya yang kecil, ganteng tapi kecil ukuran tubuhnya, ya, dan meninggal di usia muda. Dan Nabi Adam tanya, kalau itu keturunanku kok kayaknya kasihan sekali, ya, tampan tapi fisiknya kecil dan meninggal di usia muda. Allah kemudian menyampaikan, ini nantinya anak keturunanmu Daud, ya, Nabi Daud. Kemudian Nabi Adam itu Allah berikan usia 1000 tahun. Di bumi ini Allah berikan usia 1000 tahun. Tapi sebelum
turun ke bumi, yaitu ketika Allah gambarkan anak turunnya tadi, ada Daud itu, sebelum lahir Nabi Daud, Nabi Adam sampaikan, ya Allah, aku berikan sebagian usiaku untuknya. Ya, aku berikan sebagian usiaku untuknya. Ya, jadi dikasih. Nabi Adam bilang ke Allah, ya Allah, ambil sebagian usiaku untuknya. Ben rodok dawa nih. Ya kan? Dan para ulama menafsirkan Nabi Adam memberikan jatah 50 tahun. Ya. Ini pelajaran. Ya, kalau ada orang tua itu sayang anak, siap berkorban untuk anak, itu dari bapak moyang kita. Itu Nabi Adam. Beliau tahu ada anaknya yang usianya pendek, itu sampai koyok-koyok ora apa-apa lah. 50 tahun tak kayak nih di anakku. Jadi kalau ada fitrah seorang orang tua itu siap berkorban untuk anak, itu semenjak Nabi Adam itu sudah ada. Ya, sudah ada. Dan nantinya dalam Quran surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi besok kalau ada keluarga yang beriman, orang tua beriman, anak beriman, Allah masukkan ke dalam surganya. Cuma surga orang tua lebih tinggi daripada surga anak. Apa yang orang tua lakukan? Datang kepada Allah, tanya, ya Allah, mana anakku? Ya, datang, tanya kepada Allah, mana anakku? Yang dulu aku ajari kebaikan, aku ajari syariatmu, aku ajari ya semua ketaatan-ketaatan, ke masjid bareng, ngaji bareng. Kok surganya nggak ada di sini? Dicari. Ini juga pelajaran penting rumah kaum muslimin dari para nabi. Ya, kalau hari ini ada orang tua mencari anak untuk sholat dari bermainnya, mencari anak untuk ngaji dari bermainnya, mencari anak untuk tidak melalaikan waktu, ini wajar. Ini sangat wajar. Karena kebaikan orang tua itu sampai di surga aja masih goleki anake, Pak. Ya, jadi kalau ada tagline kasih sayang orang tua sepanjang masa, itu belum titik, itu masih koma. Ya, kasih sayang orang tua itu sepanjang masa dunia sampai akhirat. Kalau orang tuanya beriman, sampai di surga masih nyari anaknya. Ya. Maka kalau hari ini malah ada orang tua anaknya ora ulian, wis ben skarpe, mulih ora ritek ora apa-apa. Nah, ini malah sudah nggak waras nih, Mas. Ya kan? Di surga itu orang tua aja nyari anaknya, kok nggak masuk surga bersama kami. Maka dengan maha bijaksananya Allah, maha adilnya, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah susulkan anaknya itu ke orang tua tadi. Surganya anak lebih bawah, tapi Allah angkat supaya bertemu dengan keluarganya, yaitu orang tuanya. Dan di antara kenikmatan surga itu ketika bertemu dan berjumpa di surga. Kumpul, Mas, keluarga di surga itu juga kenikmatan. Ya, di dunia aja nih, musim lebaran yang Indonesia, Mas. Ini non pandemi kita bicara ya. Kalau ada dulur ya dulur ra ngetok sitok ya, Mas. Gimana sampean, Mas? Telepon. Ya kan? Video call. Mas, kok nggak datang? Ya kan, lebaran loh. Dinas, piket. Ya apa enggak, Mas? Nggak kumpul dicari. Ya, karena dengan ilat apa alasan? Ya setahun sekali ini kumpulnya keluarga. Selagi kumpul ada rasa bahagia. Ya, ucul satu dicari. Itu di dunia kita merasakannya. Di surga sama. Maka Allah alhaqna bihim dzurriyyatahum. Sebaliknya sama. Kalau
ada orang tua yang beriman dan anak yang beriman, dua-duanya masuk surga, tapi karena anaknya lebih soleh, anaknya lebih mulia, sehingga Allah tinggikan surganya dibandingkan orang tua. Anak yang berbakti kepada orang tuanya itu jangankan di dunia, sampai di surga juga dicari. Ya Allah, di mana orang tuaku? Yang dulu mengajariku sholat, yang dulu mengajariku ngaji, yang dulu mengantarkan aku dalam kebaikan. Kok enggak ketemu di sini? Orang tuamu ada di surga tapi di bawah. Maka kemudian anak ini memohonkan ampun kepada Allah orang tuanya dulu, supaya semakin bersih, ya, semakin mulia, dan atas kemahabijaksanaan Allah, Allah angkat orang tuanya untuk dikumpulkan bareng anaknya di surga yang lebih tinggi. Allah angkat, bukan Allah melorot nih si anak ben ketemu wong tuane ning ngisor, enggak. Orang tua yang Allah angkat ke jenjang surga yang lebih tinggi, sehingga nanti orang tua itu pada kaget, ya Allah, kok mulia seperti ini jatahku, perasaan amal di dunia enggak koyong ini, saya ini amal ya kur wajib tok, sunnah ranate, ya sholat cuma sholat wajib, sholat sunnah enggak pernah, puasa kok cuma puasa wajib, puasa sunnah enggak pernah. Tapi kenapa engkau berikan kemuliaan yang segini dahsyatnya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, waladuka istaghfarolak, ini karena anakmu memohonkan ampun kepadaku. Ini anak yang berbakti itu jangankan di dunia, sampai di akhirat. Ini makanya aset, punya anak yang berbakti itu aset. Kalau belum, maka mau nggak mau harus kita investasikan, karena ini aset terbaik. Ya. Bayangkan sekarang ketika kita mendidik mereka supaya menjadi ahli Quran, ya, kemudian menjadi hafidhul Quran, jail Qurani, hafal Quran, generasi Quran dalam arti mengamalkan yang ada di dalamnya, ya. Dan di surga nanti ketika Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat sebagian para ulama, ya, dan juga dilemahkan sebagiannya, tetapi sekali lagi karena ada syawahid, ada penyokong-penyokong yang lainnya, sehingga hadis ini pun bisa dijadikan sebagai motivasi karena nggak ada kaitannya dengan akidah. Kalau nanti Allah berikan mahkota kebesaran, baju kemuliaan bagi anak-anak yang menjadi ahli Quran, yang dikasih mahkotanya anaknya apa bapaknya, Mas? Orang tuanya. Yang dikasih mahkota kemuliaan surga, baju kemuliaan surga itu orang tuanya. Ini kalau bahasa kasarnya, Mas, sing nibo nangi ngapalne Quran anak, antum yang dapat mahkotanya. Apa enggak enak ini? Ya, yang nahan-nahan ngantuk ngapal Quran itu anak. Paling antum cuma ngirim SPP, ngirim jajan itu, ya. Tapi nanti di surga yang Allah berikan kemuliaan itu orang tua. Ini salah satu motivasi kalau memang kita belum mampu untuk mendidik di level ini. Tapi kalau bisa mendidik di level ini, oh masya Allah, didikannya orang tua langsung ini terbaik. Nah ini, ya, ketika para nabi, ya, dan diawali dengan Nabi Adam alaihissalam siap berkorban untuk anak keturunannya. Dan nanti ketika di bumi 950 tahun usia beliau, datang malaikat maut untuk jemput Nabi Adam. Kemudian, loh, bukannya Allah menyampaikan bahwa usiaku sampai 1000 tahun? Kan ini sik 150 tahun. Berarti saya kurang 1 tahun. Kenapa sudah dijemput? Kata malaikat, apakah engkau lupa, wahai Adam, bahwa 50 tahunmu telah engkau berikan ke Daud, anakmu. Itulah awal kali nisyan atau kelupaan. Ya, jadi fitrah lupa itu dari bapak moyang kita, Nabi Adam. Jadi kita ini semuanya, Mas,
ini punya 3 bapak nasab khusus kita karena di Asia, di Indonesia, plus 1 bapak ideologi. Jadi kita ini punya 4 bapak. Bapak yang pertama yuk bapak akte kita itu bapak yang pertama, bapak nasab kita. Bapak nasab yang berikutnya yaitu yang bapak kita yang ke nomor 2 yang tadi Nabi Adam, Abul Bashar, bapak seluruh manusia. Bapak nasab kita yang ketiga Nabi Nuh, Abul Bashar Athani, bapak moyang manusia yang nomor 2. 3 bapak kita, Mas. Ditambah lagi 1 bapak ideologi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu bapak kita juga. Buktinya apa? Zikir kita. Waktu pagi kita menyebut asbahna, waktu sore kita nyebut amsaina, ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah pagi ini sore ini dalam keadaan fitrah tauhid, beragama Islam, agamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa millati abina Ibrahim, dan kepercayaan ajarannya bapak kita siapa? Ibrahim. Syariat kita memotret Nabi Ibrahim ku bapak kita. Berarti kita mau belajar bapak dari Nabi Ibrahim, karena itu bapak kita ya. Yang di masyarakat Indonesia itu diambil puzzle-puzzle yang paling mengerikannya ya, bukan sosok ayahnya yang teladan, tetapi sosok yang mengerikan. Coba Nabi Ibrahim itu viralnya cuma akan mau Idul Adha, Mas, ya kan? Cuma mau Idul Adha. Ada sosok Nabi Ibrahim punya anak bayi dibawa ke tanah tandus Mekah, ditinggal ya, hanya seorang diri bersama ibunya. Wes cerita lagi ketemu semakin dewasa, diajak bangun Ka'bah, bar kuwi dibeleh. Wes titik. Ngeri Nabi Ibrahim ya. Kisahnya cuma gitu tok, puzzle-puzzlenya itu diambil hanya yang ngeri-ngeri itu. Enggak ada, mana contoh sosok bapaknya? Enggak ada. Padahal setiap hari minim 2 kali kita menyebut wa ala millati abina Ibrahim, bapak kita. Masuk malah nggak bersinau bapak ke Nabi Ibrahim. Ini Nabi Adam ya, menjadi ayah yang membawa fitrah pengorbanan ya, dan juga menjadi fitrah kalau manusia itu mahallul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan juga tempatnya lupa atau khilaf. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Kita ambil contoh yang berikutnya. Rumah yang tadi contohnya Nabi Nuh, kemusyrikan, Nabi Lut, dosa-dosa besar, Nabi Adam ya, Nabi Adam, oh ya, 1 poin lagi untuk Nabi Adam. Nabi Adam ketika Allah ciptakan pasangan yaitu Hawa, kemudian nantinya Allah uji dengan mengikuti godaan iblis ya, mengikuti godaan iblis supaya harusnya tidak mau mendekati pohon yang terlarang. Wala taqraba hadhihi syajarah, hei Adam, Hawa, jangan sekali-kali kalian mendekati pohon ini. Tapi ternyata iblis menggoda Nabi Adam ya, supaya mendekati bahkan memakan buah itu. Karena kalau engkau memakan buah dari pohon yang terlarang itu, antara 2 hal. Yang pertama, awakmu dadi malaikat ya, awakmu dadi malaikat, atau awakmu akan abadi di surga dengan kenikmatannya ya. Abadi itu kalau dalam bahasa Arab yaitu mukhallidan atau khuld, itu abadi selamanya ya. Maka istilah
buah yang dimakan oleh Nabi Adam adalah buah khuldi, itu istilah yang dibawa oleh iblis, bukan istilah dari Nabi Adam atau Nabi Muhammad ketika menjelaskan Quran. Jadi kita harus memutus mata rantai ini, Mas. Kalau kita sedang menceritakan kisah Nabi Adam ke anak-anak, ya, ke adik-adik kita, Nabi Adam makan buah apa yang dilarang, buahnya namanya buah khuldi. Itu made in iblis namanya itu. Nggak ada Al-Quran menyebut itu buah khuldi. Ya, Al-Quran menyebutnya pohon yang terlarang. Ini godaan iblis yang ini saja sampai hari ini itu lumayan mantep, ya, untuk menjeluntrungkan manusia yang dalam kaidah dikenal dengan wa yusammun bi ghairismiha. Setan, iblis itu memberi nama yang bukan aslinya, dipoles, dipercantik. Ya, buah yang terlarang diganti, bukan buah abadi, buah keabadian. Orang tertarik, ya, orang tertarik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat yang Abu Bakar menyebutkan, Abu Bakar sendiri yang menyampaikan, kalau Nabi kita berdakwah di Mekah ini mengawali dengan mengharamkan khamr, mengharamkan judi, perzinahan, riba, tidak ada satupun yang menjawab dakwahnya. Ya, kalau Rasul itu dakwahnya pertama ngurusi ini, khamr, ya, judi, riba, nggak ada yang mau masuk Islam. Kenapa? Karena ini semuanya menjadi ritual harian masyarakat Mekah, meskipun namanya nggak seperti aslinya. Khamr itu patut banyu putih masyarakat saat itu, tapi minuman memabukkan pada saat itu nggak disebut khamr. Orang Arab tahu khamr itu menghilangkan akal, kewarasan. Maka mereka menyebut minuman yang memabukkan itu dengan al-karom. Apa itu karom? Kedermawanan. Dermawan, Mas. Makanya lek kowe pengen disebut dermawan, ya harus naktir khamr. Biar dapat status jawad, mulia dan dermawan, no, naktir khamr. Maka setiap hari mesti ada khamr party, ya, pesta-pesta minuman memabukkan. Kenapa? Karena orang yang senantiasa menjamu disebut apa? Al-karom, mulia dan dermawan. Siapa yang nggak mau disebut mulia? Ya, siapa yang nggak mau disebut mulia? Maisir, judi, ngudi nasib, nggak disebut seperti itu. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam judi disebut dengan kismah, bagi-bagi. Nah, siapa? Wis to saiki iki lek awakmu ra entuk rapopo, hitung-hitung bagi-bagi dulur koncone. Ya, besok pas awakmu untung, lah kuwi lagi entuk pembagian. Nah, siapa yang kemudian nolak, Mas? Wong istilahnya bagi-bagi. Ya. Jadi nggak usah kaget kalau sekarang mau judi disebut namanya, wes macam-macam, mau trading, forex, opo wae, nggak usah kaget. Dari dulu namanya keren. Ya, dari dulu namanya keren. Riba nggak disebut riba, mereka menyebut faedah atau manfaat. Faedah, Mas, manfaat. Ya kan, siapa yang nggak mau dikasih manfaat? Siapa yang nggak mau dikasih faedah? Ya, orang meminjami sekian kemudian nanti bertambah berlebih, ini sebutannya manfaat. Siapa yang nggak mau manfaat? Ya, dari dulu yusnaha bi ghairismiha, memberikan nama yang bukan nama aslinya. Nah, sekarang pun sama, ya, namanya nggak mau kasih nama riba juga enggak. Ya, mesti namanya yuk keren-keren, Mas. The Flower, sepodo, Mas. Ya, jadi nggak perlu gumun. Itu yang iblis itu satu makar aja sampai sekarang aja mandi. Dulu namanya, ya Allah, apalagi kami dulu tinggal di kampung, ya Allah, namanya pelacur, sebutannya ya pelacur. Ini bahasa Indonesia wis ngeri ya, pemeneh bahasa daerah harus luwih kasar nih, Pak.
Itu jangankan orangnya, wong tuanya kupingnya panas. Orang tua pelacur itu disebut anaknya pelacur, kupingnya panas. Malu itu. Ya, seminggu ra metu omah. Goro-goro duwe anak disebut pelacur. Sekarang enggak, dikasih label pekerja. Wah, ayu Mas, ayu. Pekerja. Ya, wong pekerja bangunan wae sik dicap kuli ya. Padahal saya pekerja bangunan, tapi kan tetap di masyarakat nyebutnya kuli. Lah ini PSK, cakep, pekerja seks komersial. Waduh, tambah ayu Mas. Kembalikan lagi nama-nama yang buruk, yang itu menunjukkan kemungkaran, kasih label itu. Ya, karena itu yang membedakan. Kalau enggak, ya itu tadi talbis, dicampur aduk benar salah, dibikin samar-samar. Nah, Nabi Adam ketika kemudian Allah murka dan mengusir, kulnah bitu minha jami'a, Adam, Hawa, keluar kalian dari surga, turun ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tapi kemudian Allah berikan satu catatan, Adam, Hawa, selagi kalian berada dan mengikuti petunjukku, hidayah dariku kata Allah, maka kalian tidak perlu takut, tidak perlu sedih, tidak perlu galau. Ya, artinya hidup di dunia itu, di bumi mesti ada galau, sedih, gelisah, tapi selagi berada di atas petunjuk Allah, ya, maka Nabi Adam dan Hawa dipastikan aman. Dan saat itu Nabi Adam masih bingung karena beliau belum pernah melakukan satu kesalahan. Ya guri kita masalahnya, dengan berbagai macam kenikmatan, anugerah, ya cuma ini tok kesalahannya, belum pernah taubat. Bingung kan jadinya. Kita ini bisa taubat karena sering salah ya. Ya, Nabi Adam belum pernah berbuat salah, baru kali itu. Gimana cara bertobatnya? Maka kemudian fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimat fataba alaihi. Kemudian Allah mentalaki, itu mengambil Nabi Adam, ya, kemudian diajarkan cara bertaubat, lafal taubat. Dan nantinya Nabi Adam beserta istrinya mengucapkan bersamaan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Ini lafaz tobat yang Allah ajarkan ke Nabi Adam tok. Allah itu ngajarkan Rabbana dzalamna itu hanya ke Nabi Adam. Tapi yang bertaubat berapa orang? 2 orang, Nabi Adam dan istrinya. Paham maksudnya? Yang belajar, yang mengambil ilmu dari Allah cara bertaubat hanya Nabi Adam. Tapi yang bertaubat berdua. Artinya apa? Nabi Adam ketika mendapatkan ilmu itu kemudian mengajarkan kepada Hawa, dan kemudian mereka berdua tobat bareng. Ini contoh ya sekelumit dari rumahnya Nabi Adam gini. Ya, jadi yang laki-laki karena qawwam, pemimpin, ya, mau nggak mau standarnya itu mengajari anak istrinya. Seperti Nabi Adam dapat ilmu, diajari kepada istrinya, tobat bareng. Ya, ini yang ideal seperti itu. Dan itu yang kemudian sampai di masa Rasul, sampai di masa salafus soleh, sampai di masa para imam-imam, sampai hari ini kalau pengen ideal seperti itu. Laki-laki yang semangat belajar, nuntut ilmu, kemudian disampaikan kepada istri. Supaya nanti kalau kita ngambil tips-tips para salafus soleh, itu nggak kagok, nggak kaget, ya nggak gumun gitu loh. Seperti hanya perintah, ini kepres. Undang-undang dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lebih khususnya untuk masyarakat Kufah. Ya,
ketika Umar bin Khattab menjadi pemimpin itu, beliau nulis undang-undang untuk masyarakat Kufah. Alimu ya ahlakum suratan nur. Jadi ajari keluarga kalian surat Nur. Surat An-Nur itu yang di dalamnya ada masalah aurat, di dalamnya masih ada hak-hak wanita, perempuan. Itu diminta ngajari. Berarti kalau Umar bin Khattab membawa perintah supaya laki-laki mengajarkan surat An-Nur, berarti laki-lakinya paham surat An-Nur apa enggak? Mestinya kan. Ajari anak istrimu surat An-Nur. Kenapa? Karena laki-lakinya paham, maka ajari. Dan tidak jarang beliau ketika selesai berkhutbah menutup dengan ucapan yang sama, ajari anak-anak istri kalian apa yang disampaikan di sini. Gitu Pak. Nah ini kan kalau dipraktekkan, kalau sampean Jumatan kemudian dengarkan khutbah dengan baik, kemudian nanti pulang ke rumah disampaikan ke anak istri, enak ya, karena dulu Umar seperti itu. Nah ini kalau mamanya istrinya aja, Pak tadi hasil Jumatannya apa? Nggak tahu ya. Ya pokoknya bar khotepe ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bar kuwi mbuh pokoke komat ngono ae. Jebule turu bar kuwi. Enggak dengerin khutbah. Ya enggak bisa ngajari ya anak istri yang di rumah. Ini Nabi Adam mengajarkan istrinya, kemudian mereka berdua taubat bareng. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Contoh yang lain. Nah, ini contoh yang keluarga yang Allah titipkan dunia atau harta, tapi bukannya kufur nikmat, malah syukurnya bertambah. Nah, ini lebih cocok ke kita hari ini kayak gini. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad nazzalna Dawuda minna fadla." Ketika Allah berikan kepada Nabi Daud, turunkan baginya fadla, anugerah-anugerah. Ya, karunia-karunia, banyak karunianya. Ya, Nabi Daud itu Allah berikan karunia yang tadi kita singgung ya, di zaman Nabi Adam Allah gambarkan. Lah ini sekarang kita ambil pelajarannya. Nabi Daud ketika Allah berikan berbagai macam kelebihan, di antaranya wa alanna lahul hadid. Allah lembekkan untuk Nabi Daud besi. Jadi besi di tangan Nabi Daud itu ibarat selem atau malem di tangan kita. Dolanannya bocah-bocah ini Mas. Ya, malem itu. Itu kalau kita bentuk mau jadi apa? Bebas kan? Sampai membentuk apa iso. Lembek masalahnya. Besi di tangan Nabi Daud seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sampai memerintahkan membikin baju besi untuk perang, karena Nabi Daud itu ada fasenya perang. Dalam kisah Talut itu ya, Talut dan Jalut itu ya, itu Allah memerintahkan untuk membuat baju besi untuk perang, wa yukhayyat, dan baju besi itu dijahit Mas. Jadi dome ya wesi, benangnya ya wesi, handmade. Ora Nabi Daud ora ono ya. Itu Nabi Daud ya. Dan Nabi Daud itu ketika membuat baju besi, baju perang ya, ini kita akan luruskan Mas. Ketika mungkin di kisah-kisah Nabi itu, Nabi Daud itu mukjizatnya besi yang Allah mudahkan baginya untuk dibikin apapun. Terus ringkesnya Nabi Daud itu profesinya pandai besi. Lah masalah ini di mindset kita lek pandai besi kurang gawene pacul, arit, ya kan? Sambune pengu, ngono tok Mas. Maka Nabi Daud ketika bikin baju perang, baju besi itu, kalau kita nyebrang ke masa Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu
beliau itu meninggal itu masih punya utang dengan tetangga beliau Yahudi, ya. Beliau gadekan baju perangnya. Ya, baju perang beliau itu ada di tangan Yahudi. Baju perang Nabi itu dan baju perang di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam standarnya harganya 40 dinar. 40 dinar. 1 dinar itu 4,250 gram emas. 4/4 gram emas. Ya. Kalau per hari ini 1 gram emas itu 900.000, berarti ya 4/4-nya sampai di berapa itu? Menyentuh 3,8 juta rupiah kurang lebihnya ya. Ya, itu kalau 1 dinar. Anggap kita bulatkan ke atas saja 3 juta. Ya, 3 juta kalau 1 dinarnya, berarti kan kalau 40 dinar 120 juta. Itu 1 baju perang harganya 120 juta rupiah hari ini. Dengan itu sampean bisa beli apa, Mas? 120 juta. Ya kan? Kendaraan roda 4 second mungkin bisa ya. Bisa. LCGC baru mungkin bisa lah. Ya, LCGC yang baru mungkin bisa. Kita bisa beli mobil dengan uang 120 juta rupiah hari ini. Dan Nabi Daud di masa itu pabrik, Mas. Ya, jadi kaya memang Nabi Daud. Beliau itu yang bikin baju perang itu pabriknya itu beliau, Nabi Daud. Ya. Maka Allah bukakan dunia baginya. Tapi Allah masih memerintahkan i'malu ala Dawud syukra. Dawud, bekerjalah sebagai wujud rasa syukurmu. Karena Nabi Daud itu aslinya raja, sudah. Ya, Nabi Daud itu raja. Raja untuk Bani Israel, raja plus nabi. Ya. Dan beliau juga punya kelelapangan dalam masalah dunia, khususnya harta. Yang riwayat salah satu dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan, Nabi Daud itu kalau tidur istirahat malam, ya kalau tidur itu ajudan beliau, ya ajudan aja yang standby nunggu Nabi Daud itu jumlahnya aktsar min 30 alfin, lebih dari 30.000 ajudan. Ya, dalam riwayat beliau disebutkan 36.000 laki-laki ajudan yang standby, ya kabeh itu Mas 36 wong we melek hanya untuk jaga tidurnya Nabi Daud. Ada pemimpin dunia hari ini ajudane ngancani turu ya 36.000, dan itu dibikin 7 saf, jadi ring 1, ring 2 sampai ring 7, 36.000. Ini kalau kita hitung-hitungan dunia Mas ya, kalau Nabi Daud gaji 1 ajudannya UMR, wih dipengne 36.000, itu baru gaji untuk ajudan yang ngancani turu, belum yang lain. Ya, lihat, ini dunia ada di beliau. Tapi kalau kita mengkaji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdhalus siyam saumu Dawud, yuftiru yauman wa yasumu yauman. Sebaik-baik puasa, puasa sunnah adalah puasa Nabi Daud. Ya, puasa Nabi Daud. Sehari berbuka, sehari berpuasa. Wa afdhalul qiyam qiyamu Daud, dan sebaik-baik sholat sunnah qiyamul lail tahajudnya Nabi Daud. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang mengilhami beliau, sholat tahajudnya persis sholat tahajudnya Nabi Daud, sholat tahajud terbaik. Bagaimana itu? Yanamu nisfahu, tidur separuh malam, tadi dikancani standby melek kabeh wong 36.000 mau. Kemudian wa yaqumu thulutsahu, kemudian beliau tahajud sholat sepertiga malam. Wa yastarihu sudusahu, kemudian beliau istirahat kembali 1/6 malam sisanya. Ini tahajud terbaik Nabi Muhammad yang diilhami dari Nabi Daud.
Artinya Nabi Daud yang Allah bukakan kerajaan dunia seperti itu, tapi Nabi Muhammad masih memberitakan sebaik-baik sholat malamnya Nabi Daud, sebaik-baiknya puasa sunnahnya Nabi Daud. Dunia ada di genggaman, tapi masih ibadahnya sekenceng itu. Itu Daud. Kita ini kan nggak sumbut masalahnya. Dunia ora sepiro, tapi kemakinnya sundul langit, mas. Ya, dunia nggak seberapa, tapi diminta ibadah yang masih malas-malesan. Sampai Allah Subhanahu wa taala berikan cap itu Nabi Daud, ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, innahu awwab. Karena beliau itu hamba yang awwab. Awwab itu yang rindu untuk kembali bersama Allah. Ya, rindu, beramal itu rindu, mas, kangen. Itu Nabi Daud. Jadi kembali kepada Allah itu ada dua. Kembali kepada Allah karena kita berlaku kesalahan, dosa sih, mas, sadar, kemudian tobat. Nah, ini namanya taib, orang yang kembali kepada Allah dalam basic tobat. Nabi Daud enggak, awab, bukan taib. Ya, awab itu orang yang kembali kepada Allah bukan karena dosa, ya karena seneng aja. Jadi ibadah itu dilakukan karena habit, mas, karena itu kesenangan, ya, karena itu kesenangan, rindu, ya, kayak Rasulullah pengen refreshing, minta ke Bilal, ya Bilal arihna bis shalah, ya, refreshingkanlah kita Bilal dengan sholat, adzan, ya. Nah ini, dan nanti diwarisi oleh putranya yang bernama Sulaiman. Ya, Sulaiman. Allah bukakan pula ya kemewahan-kemewahan. Kalau jenengan nanti buka surat Shad itu ayat 30 sampai 33. Di antara ayatnya ada Safinatul Jiyad. Safinatul Jiyad itu adalah kendaraan termewah hari itu, yaitu kuda-kuda. Ya, kuda-kuda. Kuda terbaik itu di zaman Nabi Sulaiman sebutannya Safinatul Jiyad. Itu kuda terbaik, mas. Kuda terbaik itu gimana? Ditafsir oleh para ahli tafsir. Kuda terbaik itu kalau mampu mengangkat badannya, ya, dan kepalanya hanya bertumpu dengan dua kaki belakang. Itu jaran sing jos sing ngono, mas. Ekor dokar ki ora iso ngono. Bisa? Jaran dokar itu bisa gitu. Nggak bisa. Kuda yang hebat itu kuda yang bisa mengangkat tubuhnya hanya bertumpu dengan dua kaki belakang. Dan kuda di zaman Nabi Sulaiman fungsinya untuk apa? Kendaraan. Alat transportasi. Dan kendaraan dari dulu itu merupakan salah satu kacamata atau sudut pandang kemewahan seseorang. Iya apa enggak, mas? Hari ini pun sama kan? Wong lain duwe kendaraan opo, ya, kendaraan mewah, oh berarti mesti wong sugih. Nah, Nabi Sulaiman punya Safinatul Jiyad, itu banyak, enggak cuma 1, 10, 20, banyak beliau punya. Ya, kuda-kuda hebat itu beliau punya semuanya. Ya. Kalau hari ini ada brand kendaraan mewah dengan logo kuda jingkrak, nggak usah gumun, mas. Nabi Sulaiman punya gudangnya, mas. Ya, hari ini pun ya kendaraan termewah logonya apa? Kuda jingkrak. Nabi Sulaiman punya gudangnya punya. Ya. Dan sama dengan kita ketika Allah titipkan harta. Ya, itu terkadang kita sayang dengan harta itu. Dunia itu kita sayang. Ya, karena itu manusiawi. Ya, manusiawi. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Dunia itu manis dan hijau. Ya, dunia itu manis dan hijau. Kalau kita rasakan, ya, manis, dan kalau kita pandang hijau. Makanya sampai ada istilah
lek nonton duit mripate, nah itu iso dari mana itu, Mas? Tiba-tiba ada nonton duit mripate ijo, lek dari mana itu istilah ijo? Rasulullah sebutkan demikian. Dan biasanya yang seneng manis-manis orang-orang dewasa, orang-orang berakal apa anak-anak, Mas? Anak-anak kan? Ya. Jadi kalau kita sudah tahu hidup kita ini untuk apa, tapi kok masih dunia saja yang diperebutkan, berarti kita ini levelnya sebetulnya masih anak-anak. Yang senang manis-manis itu memang anak-anak. Ya, karena dunia itu kalau dicicip manis, tapi sing jenenge manis ketemu manis, apa nanti ya? Pahit. Ya. Kita ini terkadang diberikan motor anyar ya, kuwi gak reget wae diumbah lho, Mas. Kuwi culang wisuk wis didusi. Sing duwe 200. Atau punya kelangenan apa? Jago. Manuk, ya. Wah itu bangun tidur wis didusi jagon. Jam 6 ki wis ganteng jagone timbang sing duwe, Mas. Ya itu manusiawi sekali. Dan Nabi Sulaiman ada di fase itu. Beliau menyayangi Safinatul Jiyad, disayang, sampai beliau melalaikan ibadah petang. Nah ini para ulama ini adzan duhur. Oh enggak, Masya Allah. Nah para ulama kemudian silang pendapat, ibadah petang ini apa? Ada yang berpendapat sholat petang, karena syariatnya Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu ada sholat pagi, sholat subuh, kemudian sholat petang sama sholat tengah malam. Riwayat yang kedua menyebutkan Nabi Sulaiman lupa tidak berzikir petang. Ya, jadi zikir pagi dan petang itu bukan dimulai di zaman Nabi Muhammad saja, zaman-zaman Nabi dan Rasul sebelumnya itu sama. Ya, wa tusabbihuna fil ashyi wal ibkar, kalian bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan petang. Ya. Dan Nabi Sulaiman lalai ini, Mas. Lalai tidak membaca zikir petang. Dan kemudian sadar, nyesel, taubat. Dan bentuk taubatnya beliau sembelih semua Safinatul Jiyad. Ya ini, Mas, taubatnya Nabi Sulaiman. Tahu goro-goro jaran-jaran ini, kemewahan-kemewahan bondo-bondo ini, maka dihabisi semua itu, disembelih semuanya. Ya, sebagai bukti Nabi Sulaiman siap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan dunia itu. Disembelih kuda-kudanya. Kemudian dagingnya dibagikan kepada masyarakatnya. Dan ini kemudian juga yang menjadi syariat Nabi kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Khaybar itu, naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an luhumi khimaril ahli wa halallahu an himari wahsy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang atau mengharamkan daging keledai per hari itu sampai hari ini diharamkan daging keledai, dan Rasul halalkan bagi umatnya zebra. Ya, zebra itu halal. Pengen ngerasain zebra atau ada yang sudah pernah ngerasain zebra? Silahkan, Mas, kalau pengen ngerasain zebra. Lek enek binatang terlindungi masalahnya. Berarti kalau zebra halal, yang satu spesies dengan zebra halal. Siapa satu spesies? Kuda. Ya, kuda kemudian menjadi halal. Silahkan kalau pengen ngerasain sate jaran, ya, atau masak daging kuda, silahkan. Tapi jarine wong lek masak daging kuda sing luwih cepet empuk pancine tinimbang dagingnya. Ya kan? Yang lebih empuk duluan pancinya daripada dagingnya. Nah ini Nabi Sulaiman menghabisi semuanya Safinatul Jiyad itu untuk kemudian kembali kepada Allah. Nah, ini pelajaran dari rumahnya Nabi Sulaiman. Kita bisa mengambil pelajaran yang menjadi kaidah para ulama. Man taraka syai'an, hadis Rasul, man taraka syai'an lillah awwadahullahu lahu khairam minhu. Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ikhlas karena Allah, maka niscaya Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari sebelumnya.
Contohnya Nabi Sulaiman tadi, Mas. Ya, siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ini sesuatu melalaikan ini, mau nggak mau harus kita tinggalkan. Ya, dengan niat ikhlas, maka jaminannya Allah akan ganti yang lebih baik. Dan yang paling tahu kelalaian itu hanya kita masing-masing. Ya, di sisi mana kita lalainya? Kalau untuk generasi adik-adik itu jelas, ini termasuk masalahnya. Ini termasuk, ya kan? Ya, gadget termasuk. Maka bagaimana kita bisa mengatur gadget di tangan mereka? Kalau untuk kita yang dewasa-dewasa, kita yang lebih tahu di mana kelalaian kita dari dunia ini. Kalau ternyata dunia yang melalaikan adalah pergaulan, pertemanan, tinggalkan pergaulan yang buruk. Masih bisa kita mencari teman-teman yang soleh. Kelalaiannya di mana? Profesi, pekerjaan yang Allah haramkan, Allah murkai, tinggalkan pekerjaan yang haram itu. Cari pekerjaan yang Allah ridhoi. Awadahullah, Allah akan ganti. Dan ketika Nabi Sulaiman melepaskan semua kemewahan tadi, ya, beliau menyesal tadi, maka kemudian Allah karuniakan kelebihan-kelebihan lain. Ya, yang pertama, karena Nabi Sulaiman ikhlas meninggalkan kemewahan kendaraan kuda, maka Allah ganti taubatnya Nabi Sulaiman dengan kendaraan ar-rih, angin, Mas. Ayo Mas, luwih keren mana jaran be angin? Ya. Sebelumnya punya kendaraan terhebat, termewah kuda. Tapi setelah taubat, Allah ganti, jangankan kuda yang sama atau yang lebih bagus, jauh lebih bagus daripada itu semuanya. Angin yang sampai hari ini nggak ono wong numpak angin sopo sekarang, Mas? Nggak ada. Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman. Kemudian Allah tambahkan kekuasaan kerajaan, ya, yang tidak dimiliki manusia sebelum Nabi Sulaiman dan manusia setelah Nabi Sulaiman. Nggak ada. Raja yang paling besar kerajaannya dan kekuasaannya serta prajurit-prajuritnya Nabi Sulaiman. Maka dengan kelebihan ini Nabi Sulaiman masih kemudian berzikir. Zikir yang pertama, ya, binaan dari ayahandanya. Ini semuanya karunia, ini semuanya fadla dari Allah. Maka beliau pun berzikir, yang zikirnya biasa kita temui, kita ngelihat di stiker-stiker kaca mobil itu, hadza min fadli rabbi, ini datang dari anugerah Rabbku, yaitu Allah. Binafyil i'timad, Nabi Sulaiman nggak menyandarkan darinya, iki aku pancen sing keren, iki pinter-pinter ya aku lah ora iso manage, ya ora bakal koyo ngene. Nggak seperti itu. Hadza min fadli rabbi, ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah tambahkan lagi, ya, Allah tambahkan lagi ketika Nabi Sulaiman menguburkan bapaknya. Nabi Daud tadi kan usianya memang pendek, ya. Nabi Sulaiman itu jadi raja menggantikan bapaknya, usianya masih belasan tahun. Nah, ketika menguburkan bapaknya Nabi Daud itu ketika dikuburkan, yang takziah itu diantaranya burung-burung. Karena burung-burung itu yang dulu menemani ngajinya Nabi Daud kitab Zabur. Kitab Zabur itu nggak seperti Al-Quran yang isinya ada hukum halal haram, kisah umat terdahulu, surga neraka, hari kiamat, ya, nikmat azab, nggak seperti itu. Kitab Zabur itu isinya pujian, sanjungan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak Asmaul Husna, ya, sifat-sifat Allah itu. Jadi setiap hari Nabi Daud ngaji Zabur itu, dan Allah kemudian tundukkan gunung, wal jibala wat tayra, gunung-gunung dan burung-burung bertasbih menemani Nabi Daud. Ya, jadi burung pun berhenti berkicau ngaji bareng Nabi Daud. Maka ketika Nabi Daud wafat, yang takziah diantaranya burung-burung, ya, dan saat itu Nabi Sulaiman kemudian tiba-tiba kaget dan berkata, ya kaum ulimna mantiqat thair, aku kok tahu bahasa burung ya, gitu.
Jadi itu warisan Allah ya untuk Nabi Sulaiman dari bapaknya Nabi Daud. Karena Nabi Daud itu ngajinya bersama burung, jadi dari awal Nabi Daud itu tahu bahasa burung. Makanya ketika wafat, keistimewaan atau kenabian tahu bahasa burung itu masuk kepada Nabi Sulaiman. Tambah lagi ya. Dan ternyata Nabi Sulaiman bukan tambah sombong ya, tapi beliau tambah syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka alayya. Ya Allah, tambahkan, anugerahkan rasa syukurku kepadamu. Masya Allah, dari nikmat-nikmat yang engkau turunkan untukku. Semakin panjang kekuasaannya, semakin lebar dunianya, tapi ternyata semakin syukur. Nah, ini rumahnya Nabi Daud dan rumahnya Nabi Sulaiman ini penuh dengan tadi mas, ibadah syukur, ibadah syukur. Ya, sampai nanti ketika Nabi Sulaiman konvoi dengan bala tentaranya di padang pasir, tiba-tiba di situ ada naml, ada semut. Ya, ratu semut teriak ke anak buahnya, udkhulu masakinakum, mlebu rong, ya masuklah rumah kalian. Ya. Kenapa? Karena nanti kalian akan binasa. Kalau sampai keinjek Nabi Sulaiman atau tentaranya, kalian akan binasa. Lah, binasa di dalam Al-Quran itu disafsiri oleh Imam Ibnu Katsir itu dengan kasaro, awing kasaro, pecah. Jadi Allah mengkisahkan semutnya itu, ratu semutnya merintahkan anak buahnya gini, masuklah rumah-rumah kalian. Ya, ada Nabi Sulaiman, ada bala tentaranya. Nanti karena mereka nggak lihat kalian, semut kan kecil. Kalau sampai kalian keinjek, pecah. Ya, ini tadi. Masya Allah. Coba sekarang beritanya kalau nganggo basa Jawa mas ya. Enek semut kepidak, titik-titik. Lanjutkan. Semut kepidak meletet. Semut kepidak penyet. Semut kepidak apa lagi mas? Putul. Bisa apa enggak? Semut ini gitu kan? Semut keinjek mati, semut keinjek. Ini betul apa enggak? Bahasa kita kan seperti itu kan? Tapi Al-Quran enggak. Al-Quran menyebutkan semut nanti kalau sampai keinjek pecah. Ya. Nah, ini makanya tadi kalau kita ini belajarnya Quran mas, enggak usah nunggu hikmahnya terbuka kapan, ya ilmu pengetahuannya terbuka kapan, nggak usah nunggu. Kita yakini, kita amalkan sudah. Itu hikmah yang nggak tahu kapan terbukanya itu kita udah aman. Dan betul baru hari-hari ini kan, paling 20 tahun 30 tahun ini. Kemudian muncul penelitian, ternyata semut itu anatominya itu ada partikel kaca. Semut itu, kalau kita buka ensiklopedia semut itu ternyata ada partikel kaca. Berarti kaca ini meletet apa penyet apa pecah mas? Pecah kan? Makanya shadaqallahul adzim. Maha benar Allah. 15 abad silam Rasul menyampaikan Al-Quran, dan kisah semut itu Allah beritakan pecah. Baru abad ini ya, baru kita tahu ternyata kenapa disebut semut itu kalau keinjek pecah, karena semut berpartikel kaca. Jadi nggak usah dipusingkan. Selagi kita punya ilmu, mas, kita punya ilmu. Ya, kita punya ilmu nanti amalan-amalan itu sudah aman. Kenapa Allah turunkan Iqra, suruh kita baca? Karena untuk ilmu. Ya. Dan ayat keduanya apa itu? Khalaqal insana min alaq. Allah ciptakan manusia. Kalau buka tafsirnya itu kan tafsir Indonesia, translate. Terjemahan Indonesianya, Allah ciptakan manusia min alaq, dari segumpal. Ya. Padahal alaq itu Rasul ketika menyampaikan itu untuk memahamkan di posisi masyarakat saat itu.
Alak itu apa? Alak itu kalau bahasa Arab itu syai'un yata'allaq, sesuatu yang apa Mas? Gemandul. Ya, sesuatu yang gandul. Itu kan namanya yata'allaq. Nempel gandul. Ini kalau kita mau tafsiri itu kan simpelnya, ringkesnya itu kan, jadi kalau di rahim itu ya, dinding rahim kemudian ada janin itu kan nempel kan ya, maka itulah disebut alak. Kalau nanti semakin besar maka alak itu dalam bahasa Arab salah satu jenis hewan, lintah itu bahasa Arabnya alak. Antum tahu lihat lintah itu nyedot itu terkadang yang gemandul gitu kan, semakin gedar semakin besar, dideleng ini malah ketok gurat-gurat getihnya itu kan. Janin juga demikian kan, kalau semakin dewasa semakin gede, semakin ketok melembung, semakin kelihatan bentuknya itu kan, semakin kelihatan aliran darahnya, gumpalan darahnya. Nah itu Rasul sedang menceritakan alak di masyarakat yang saat itu nggak ada kecanggihan. Jangankan sekarang, alak sudah kelihatan. Kalau kita terjemahkan sekarang itu alak itu kan ketika kita bisa melihat melalui mesin alat USG itu kan, yang 4 dimensi lah iso malah. Itulah yang disebut alak. Zaman sakmono pilih nerang nih Mas. Ya kan? Rasul hanya menyebutkan khalaqal insana min alak. Wis pokoke sing modele gemandul ngono wis. Dan hari ini baru kebuka yang dimaksud alak ya seperti kalau kita melihat janin di USG 4 dimensi, yaitu itulah alak. 15 abad yang lalu Rasul sampaikan firman Allah. Ya, hikmahnya baru hari ini. Ya, itulah tadi yang kami sampaikan kenapa harus menjembatani ini semuanya dengan ilmu ya, supaya kita ini aman di dalam beramal, kemudian awet amal kita ya, aman amal kita, dan insya Allah terjamin amal kita ya, karena ada ilmu berarti kan ada jaminan kalau itu di atas keikhlasan, di atas sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin secara materi ya kami cukupkan sampai di sini. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Monggo kalau ada yang bertanya. Monggo yang mau bertanya. Sebelum sesi tanya jawab sambil menunggu yang bertanya, kami sampaikan untuk sholat duhur nanti insya Allah di atas ini dimohon nanti yang pada waktu wudhu ibu-ibu jangan ke belakang dulu ya, jadi bapak-bapak nanti bisa ke depan dan ke belakang. Nanti setelah qomat dikumandangkan nanti ibu-ibu bisa ambil air wudhu. Itu yang pertama. Kemudian pengumuman yang kedua, insya Allah mulai besok mudah-mudahan Allah memudahkan, insya Allah yang atap ini akan dipasang peredam ya, biar kita tidak deg-degan setiap kali hujan gerimis. Kalau hujan ini sudah nggak bakalan kedengeran kalau belum dipasang peredam. Itu saja pengumuman yang kami sampaikan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin informasi masalah sekolah itu sebagian ada brosurnya atau bisa tanya ke Pak Toheri. Kemudian disediakan juga tadi oleh Ustadz Iqbal buletin, ada 4 kelihatannya, 4 judul, bisa diambil dan bapak-bapak di pojok itu. Nah, itu bisa silakan ambil. Yang ibu-ibu tadi sudah kami siapkan di bawah. Kemudian monggo, mungkin ada pertanyaan atau ngantuk semua.
Untuk pertanyaan yang belum terjawab kemarin-kemarin enggak apa-apa Ustaz ya? Masih ada mah enggak ya? Iya. Mungkin yang ada hubungannya dengan ini Ustaz. Yang kemarin itu ada pertanyaan apa namanya, kurang lebihnya ya seingat saya Ustaz, pertanyaannya bagaimana orang yang menyukai hobi kemudian membuat komunitas untuk hobinya tersebut, apakah termasuk berlebihan, atau kalau yang konteks ini tadi apakah termasuk sendaguro yang terlarang, misalkan komunitas moge atau komunitas panahan dan seterusnya. Barakallahu fiik. Komunitas paguyuban atau sejenisnya ini merupakan perkara dunia yang secara hukum asalnya perkara dunia itu mubah, artinya dibolehkan selagi komunitasnya komunitas yang mubah. Ya, komunitas yang mubah ya berarti yang dibolehkan. Nah, komunitas PSK tadi ya bukan komunitas, ya itu jelas nggak boleh. Ya, komunitas ribawi berarti kan nggak boleh. Komunitas judi nggak boleh, judi online punya komunitas. Tapi kalau komunitas kelompok belajar, kelompok bermain yang ada manfaatnya, ya itu pada awalnya dibolehkan selagi tidak melalaikan tanggung jawab sebagai hamba Allah. Ya, punya klub motor, ya selagi ketika Sanmori atau ketika montorannya pertama waktu sholat tahu sholat, waktu safar tahu adab safar, tahu adab jalanan tahu berarti ya dia mengikuti adab lalu lintas, ya kemudian sesuai dengan SOP lalu lintas, ya ini enggak masalah pada hakikatnya, dan jangan sampai meninggalkan kesombongan. Ya, karena komunitas itu membawa dampak psikolog, ya, membawa psikolog. Kalau kita itu berkomuni, maka otomatis kita ini bisa menanggalkan kesalahan di atas komunitas, menanggalkan kepengecutan di atas komunitas. Paham? Artinya kita ini nggak mau disalahkan, kenapa? Karena kita rame-rame. Kenapa berani? Karena kita rame-rame. Beda kan Mas, ketika mau dewean, sampai numpak motor dewean, nerempet wong, iya, ndredeg sampean. Tapi kalau berkomunitas, nerempet wong, kalau iso tak serempet neh. Kenapa? Karena itu dampak psikologis ngono Mas. Pokoknya rame-rame, wis pokoknya menang kalah bareng. Nah ini kalau gini ini harus diilmui semacam ini. Ya, harus diilmu. Jangan sampai meninggalkan kesombongan, jangan sampai meninggalkan hak-hak Allah, jangan sampai membikin seakan-akan golonganku, klubku yang terbaik. Ini fikih yang baru, yaitu fikih kita ini kalau bisa ta'awun, berkolaborasi, bukan kemudian menang sendiri. Ya, sekarang kalau klub motor ya bisa berkolaborasi dengan klub jalan kaki, yo bagus toh. Kajian sing jalan kaki yo piye aku ora duwe motor, santai. Klub motor siap membantu Anda sampai kajian. Nah, ini namanya kolaborasi. Jangan kemudian sing mapi yo klub motor ya daripada yang lainnya. Ini dampak dari kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan pasti membanggakan golongannya. Ya, jadi sebatas yang namanya apalagi laki-laki Mas, laki-laki itu memang kalau sudah berumah tangga itu ibarat dolanan karet Mas. Karet itu dijembeng nih suatu saat nyepret, tapi orang nanti dijembeng nih yo kucel gitu terus. Jadi laki-laki itu kalau sudah berumah tangga emang nggak bisa terus menerus sama istri, itu nggak bisa ya, harus ada waktu pisah sama istri. Makanya kenapa yang keluar rumah laki-laki, yang mencari nafkah laki-laki, karena keluar pisah sama istrinya. Ya, kalau bendino 24 jam nonstop mbak istri terus,
itu nanti akan merontokkan kelaki-lakiannya, gitu ya. Bahasanya penting ngono lah ya. Artinya haibah, wibawanya itu berkurang. Ya. Tapi rasa ini berkebalikan dengan perempuan. Wanita kalau sudah berumah tangga, pokoknya suamiku itu harus ada di sisiku kapanpun dimanapun. Itu memang itu perbedaannya. Kalau udah berutama pokoknya neng dindi, kudu pokoknya sampai kapanpun di sisiku. Itu bagi wanita. Maka di dalam menjembatani silahkan, namanya laki-laki punya habit, punya komunitas, ya mau itu mamanya motor, mau itu apapun yang bermanfaat tadi sudah kita sampaikan. Tapi kalau pengen ada ajang-ajang event-event tertentu, bilang ke istri, ya, dan berbahagialah ketika istri membolehkan, itu nikmat juga, ya kan, nikmat juga. Tapi kebanyakan masalah ketika suami memang gak kondo-kondo istri, penting boh neng diwai, dawa urusannya mas. Ya karena tadi fitrahnya beda. Kita ini memang fitrahnya, ya jangan terus-menerus di rumah. Ada waktunya keluar, ada waktunya nggak ketemu istri. Makanya lihat datang lihat istri itu masya Allah. Jadi tumbuh rasa cintanya, tanggung jawabnya seperti itu. Tapi beda. Di istri ora iso ngono mas, ya kan? Pokoknya sampean iki wis harus cintaku di sisiku selamanya. Nah ini harus dirembuk bareng-bareng. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.